Ya, dan pemirsa, dialog kami lanjutkan, masih bergabung bersama kami Diska Putri Pamungkas, juru bicara Partai Demokrat, kemudian Pak Andi Sinulinga, juru bicara Mas Anies Baswedan, dan juga ada Cak Rohim, juru bicara DPP PKB, serta pengamat politik Mas Ray Rangkuti. Saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, tadi yang saya juga sudah sempat sebutkan bahwa kemudian Pak Anies dan juga Surya Paloh, Pak dari Nasdem, kemudian memanggil PKB lalu menawarkan untuk cawapres seperti ini. Nah, memangnya sebelumnya hitung-hitungannya dengan Demokrat dan PKS itu masih belum menang gitu ya? Atau karena melihat bahwa memang elektabilitas ini semakin menyusut begitu? Ya, orang bisa baca begitu. Apapun yang kita sampaikan, PKB mempunyai dukungan politik yang kuat ya. Bahkan lebih kuat daripada PKS dan Demokrat. Nasdem dan PKB itu sendiri 117 kursi. Nah, kekuatan itu kalau kita lihat, kita mau baca lebih lanjut di Jawa Timur dan Jawa Tengah, orang bisa baca begitu ya, sebagai sebuah bacaan politik. Tapi problem yang terjadi hari ini adalah itu murni kesepakatan dari koalisi. Nah, kesepakatan itu yang tidak bulat. Kesepakatan itu tidak bulat. Nah, kalau mau dipaksakan Anies AHY, nah ada satu saja partai politik yang tidak sepakat, maka itu tidak bisa diambil keputusan. Karena katakanlah kalau misalnya Demokrat sama Nasdem, PKS tidak ikut, maka tidak bisa memenuhi PT 20%. Atau sebaliknya, Demokrat sama PKS, Nasdem tidak ikut, tidak cukup 20%. Nah, karena itu kesepakatan tiga partai politik ini penting untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan yang mengikat bersama-sama. Tidak bisa ada satu pihak yang determinan. Nah, kemudian terjadi komunikasi dengan PKB. Tentu ini tambahan energi besar buat koalisi perubahan. Nah, harapan kita sebenarnya teman-teman Partai Demokrat tetap konsisten dalam koalisi perubahan dengan tambahan energi ini. Tapi kan mata politiknya berbeda. Hari ini Partai Demokrat sudah mengeluarkan dua keputusan kan, tidak lagi mendukung Anies Baswedan dan tidak lagi ada dalam koalisi perubahan. Nah, kita menyayangkan itu sekaligus menghormati itu. Nah, karena itu sebenarnya karena Demokrat sudah membuat keputusan, maka seharusnya polemik ini sudah berhenti di sini seharusnya. Baik, tapi sebelumnya dari yang beredar bahkan di layar Anda bisa lihat juga bahwa Mas Anies itu pernah mengirim surat baru beberapa hari lalu ke Mas AHY dan untuk meminang sebagai cawapres begitu. Nah, ini iya benar. Jadi surat itu, kalau saya katakan Mas, kalau itu mau dipaksakan Anies dan AHY, Demokrat saya tidak cukup. Nah, pertanyaannya, apakah kita koalisi perubahan ini hanya ingin untuk meramaikan hingar-bingar di ruang publik atau ikut dalam kontestasi sesuai dengan persyaratan 20%. Nah, karena itu surat itu tidak mempunyai kekuatan hukum dalam peta koalisi partai-partai yang ada dalam koalisi perubahan dan perbaikan. Nah, karena itu menurut pendapat kami, kalau saja ini tidak diributin oleh teman-teman di Demokrat, saya yakin sekali ini bisa dikomunikasikan dengan baik itu. Tapi karena sudah marah dan kemudian menggunakan diksi-diksi kata yang menurut saya diksi kata itu tidak patut diucapkan, tapi sudah terucap. Nah, karena itu situasinya menjadi berubah lagi. Itulah dinamika politik. Dinamika politik sebagai sebuah keniscayaan yang harus kita terima bersama. Itu pandangan kita. Baik, jadi ya Nasdem dan Mas Anies melihat realitanya seperti apa. Nah, lalu bagaimana dengan Mbak Diska? Mbak Diska, Partai Demokrat melihat itu padahal sudah mendapatkan pinangan dengan surat wasiat dari Mas Anies gitu. Ya, pertama saya harus meluruskan yang pertama. Pertama dibilang bahwa surat itu adalah surat tidak bermakna hukum, tapi kemudian harus diributkan. Yang pertama adalah ini sudah jelas bahwa dalam piagam koalisi perubahan cawapres itu adalah harus dilakukan oleh atas kehendak Pak Anies sendiri. Itu yang sudah ditandatangani oleh semua ketua umum partai politik di koalisi perubahan. Jadi kemudian apabila dalam 5 hari setelah Pak Anies ingin meminang Pak AHY, lalu kemudian 2 hari kemudian ada Nasdem yang kemudian membuka pintu dengan PKB begitu, dan kemudian
kemudian membuka opsi menjadi cawapres, apakah itu sebenarnya sama dengan memperlihatkan bahwa Nasdem justru lebih determinan dibandingkan Partai Demokrat dan PKS di koalisi perubahan? Ini menurut saya juga salah satu logical fallacy yang harus kita luruskan, bahwa kalau misalnya Demokrat tidak boleh atau misalnya tidak mau dianggap lebih determinan, apa yang dilakukan Nasdem saat ini? Nasdem ini ingin membuat dia lebih determinan dibandingkan yang lain. Dan yang sangat kita kecewakan adalah ternyata Pak Anies ini ternyata menjadi petugasnya Partai Nasdem, karena ternyata bukan dia yang sudah kita tahu sendiri sudah punya surat itu, yang artinya berarti dia ada keinginan untuk itu, lalu kemudian tiba-tiba berbalik menjadi cawapresnya PKB karena Nasdem kemudian membuka komunikasi dengan PKB. Jadi kita lihat sendiri bahwa di sini ada prinsip asas keadilan yang dicederai oleh Partai Nasdem, karena kalau Demokrat tidak boleh determinan, harusnya Nasdem juga tidak boleh determinan seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga kita lihat bahwa ternyata Pak Anies ternyata tidak bisa membuat koalisi ini bersatu begitu. Dan yang tadi dibilang bahwa oke, misalnya kalau Nasdem hanya dengan Demokrat saja tidak cukup, terus kemudian hanya dengan PKS saja tidak cukup, lalu kenapa nggak dari dulu aja membuka koalisi dengan PKB atau dengan yang lain yang dianggap cukup? Kenapa harus kemudian membuka dulu koalisi dengan kami, lalu setelah semuanya sudah mulai bulat begitu, lalu kemudian dia mencederai sendiri dan kemudian membuka koalisi dengan yang lain. Ini menurut saya bukan hanya soal dinamika politik, tapi juga itikat baik yang harusnya dilakukan oleh Partai Nasdem dan Pak Anies. Begitu. Baik, jadi masing-masing punya cara pandang. Saya tanggapin dua hal itu, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi. Poin yang pertama, terkait kewenangan terhadap Anies Baswedan menentukan cawapres, ya. Itu dengan catatan, bukan berhenti sampai situ, dengan catatan yang pertama adalah orang yang dianggap mampu untuk mendongkrak kemenangan, orang yang dianggap mampu untuk menjaga koalisi, dan ada 4 itu. Nah, jadi ada catatan. Nah, karena itu catatan itu harusnya diperbincangkan dulu dalam koalisi tanpa harus marah-marah dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam nota kesepakatan 6 poin kesepakatan itu ada butir diberikan kepada Anies Baswedan untuk mencari tambahan dukungan politik. Nah, karena itu komunikasi dengan partai-partai lain itu menjadi penting. Nah, dalam hal ini komunikasi dengan PKB, dan alhamdulillah sudah menerima tawaran dari Anies Baswedan dan dari Partai Nasdem, dan ini kita anggap sebenarnya sebagai sebuah kekuatan. Nah, sebelum didiskusikan, kita sudah ribut dulu, itu persoalannya itu. Menurut saya ini agak kurang tepat ya Pak ya, kalau misalnya kita lihat bahwa selama ini di situ di butir itu juga disebutkan bahwa salah satunya adalah cawapresnya harus bisa membuat kestabilan dalam koalisi. Ini yang mau ditanyakan adalah kalau misalnya nanti Pak Caimin ini apakah juga akan membuka kestabilan koalisi atau tidak? Nyatanya sekarang karena koalisinya ini kita harus kembali pada permasalahan awal, bahwa permasalahan awalnya adalah tidak adanya komunikasi. Ini yang dilakukan oleh Partai Nasdem, yaitu adalah tidak dilakukannya komunikasi sama sekali dan melakukan kesepakatan secara sepihak. Kita seperti di fight accomplish seperti itu. Jadi ini harus dikembalikan lagi pada inti utamanya begitu. Baik, saya ke Cak Rohim, ini nama PKB disebut-sebut oleh Partai Demokrat ini barusan. Apa tanggapan Anda ini? PKB tidak mau dan tidak ada kaitannya terkait dengan polemik di Demokrat atau sikap politik Demokrat, karena itu adalah rumah tangga Partai Demokrat. Sikapnya kita menghormati, kita nggak mau masuk di dalamnya. Yang jelas bahwa saya ingin mengatakan keputusan PKB untuk menerima pinangan atau ajakan kerjasama Partai Nasdem untuk bersama-sama maju dalam Pilpres yang di situ mengusung Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, ini di lingkungan kami mendapatkan respon yang sangat positif. Kami di DPP PKB mendapatkan banyak respon dari berbagai kalangan yang sangat positif, termasuk dari teman-teman dari PKS juga menyambut dengan sangat baik. Tadi Wakil Ketua Umum PKB Gus
Jazilul Fawait juga silaturahim ke DPP PAN dan DPP PKS, dan itu ada Presiden PKS dan jajaran DPP dan disambut dengan sangat bagus, termasuk di lingkungan PKB sendiri yang awalnya sempat terjadi semacam perdebatan atau kita akan menerima berbagai masukan, tapi pada akhirnya adalah solid, menyambut sangat baik, budal gus, artinya PKB di semua jajaran akan bertekad untuk menyukseskan pasangan ini dan akan total untuk bertarung di 2024. Dan kita meyakini selama ini koalisi yang didukung PKB dalam catatan pemilihan langsung selama ini catatannya sangat baik, menang, selalu menang, dan insya Allah ini juga akan menang lagi. Itu aja. Jadi kita nggak dalam kapasitas mengomentari polemik di Demokrat gitu. Baik, saya mau kembali ke Mbak Diska lagi sekali lagi. Ini Mbak Diska, ini kan banyak diksi-diksi yang dipakai oleh Pak SBY mengenai Pak Mas Anies dan juga Pak Suryo Paloh begitu. Nah, termasuk tadi disampaikan ada orang yang mengatur atau mastermind begitu untuk mengacaukan koalisi ini begitu. Ini maksudnya siapa gitu? Ya, tentu kami tidak bisa berandai-andai tentang apa dan siapa begitu. Namun kita lihat sendirilah bahwa selama ini selalu ada, kita lihat bahwa kami sendiri dulu adalah koalisi perubahan di mana ada Nasdem, PKS dan Demokrat. Lalu kemudian kita tahu bahwa ada dalam perjalanannya selalu ada ancaman-ancaman politik yang dilakukan begitu. Sehingga tentu kita tidak mau pointing fingers, tapi kita lihat bahwa ada pola itu yang kemudian muncul begitu. Soalnya tadi Pak SBY sempat sebut Pak Lurah juga ini Mbak Diska. Ya, betul. Tapi ya tentu ini adalah tentu salah satu yang, ini adalah sesuatu yang speaking for the obvious lah begitu. Karena selama ini kita tahu bahwa setiap partai politik kemudian harus di-endorse begitu oleh presiden begitu ya, oleh Pak Lurah. Jadi apakah itu termasuk PKB begitu, artinya ada bahkan rekayasa atau ada permainan di sini sehingga PKB dimasukkan ke koalisi perubahan? Kita tidak tahu dan kita tidak ingin berandai-andai dengan soalnya teman-teman dari PKB Pak SBY yang ngomong. Jadi kita harus kembali lagi pada ini tentu kalau misalnya kemudian ada permasalahan itu kita hanya lihat saja seperti apa polanya ke depan begitu, apakah itu benar atau tidak. Tapi kita bisa lihat bahwa pola itu ada begitu, pola bahwa selalu endorsement dari pihak kekuasaan ini yang selalu juga menjadi endorsement dari capres-capres selama ini begitu. Okay. Kemudian kebetulan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat pada saat itu adalah salah satu-satunya yang seolah-olah tidak ada endorsement. Tapi kemudian sekarang mungkin akan berubah karena sekarang Pak Anies di-endorse oleh Partai Nasdem dan PKB, dan yang kedua-duanya adalah juga masuk dalam rezim karena kebetulan hanya PKS dan Demokrat yang berada di koalisi di oposisi ya selama ini. Ya jadi tentu sekarang berubah. Jadi karena sekarang Pak Anies dan sekarang di-endorse oleh Nasdem dan PKB yang dua-duanya juga saat ini menjadi koalisi pemerintahan begitu. Nah, jadi tentu ya. juga ini mungkin semangatnya juga bukan semangat perubahan lagi, mungkin juga semangat keberlanjutan juga nanti ke depan. Oke, saya coba Kita konfirmasi ke Nasdem, PKB dan PKS. bagaimana Pak Andi? Tetap namanya koalisi perubahan. Yang pergi dari koalisi perubahan itu yang mengkhianati koalisi perubahan. Baik. Wah, sekarang Bapak pakai diksi khianati juga ternyata. Siap. Loh, masa nggak boleh? Kalian boleh pakai diksi itu, masa kita nggak boleh? Oke, Pak Andi, tapi dikatakan oleh Pak SBY bahwa ada mastermind yang mencoba mengacaukan koalisi yang sebelumnya. Apakah Anda merasa demikian? Saya gini ya, saya melihat soal kematangan dalam berpolitik saja, kedewasaan, ketangguhan. Saya respect ya sama Caimin tuh. Caimin itu dia merasa ada sesuatu yang mengganggu ketika nama koalisi ya berubah menjadi koalisi Indonesia Maju dari koalisi Indonesia Raya. Tapi Caimin mengambil langkah politik saja itu. Tidak melakukan semburan kata-kata dikhianati dan segala macam bahwa dia tidak dilibatkan dan seterusnya. Banyak ya yang bisa dikata-katakan itu. Tapi Caimin mengambil sebuah langkah politik karena memang kayak gitulah politik gitu. Jadi hari ini bisa langkahnya seperti apa, besok seperti apa, dinamikanya berubah-ubah dan
itu terjadi di mana-mana, terjadi di partai-partai yang lain, terjadi di koalisi-koalisi yang lain. Nah karena itu narasi-narasi yang sifatnya merasa dizolimi, yang sifatnya seolah-olah dianiaya, menurut saya itu drama yang nggak perlu lah dalam politik itu. Baik, saya ke Mas Ray Rangkuti. Mas, ini tadi ada Mbak Diska juga yang menyampaikan bahwa ada mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak SBY walaupun akhirnya belum terlalu jelas. Tapi apakah Anda melihat dengan jelas bahwa ada ini istilahnya Pak Lurah ikut campur nih? Kenapa? Ada? Pak Lurah. Artinya ada mastermind di balik semua ini sehingga mengacaukan koalisi-koalisi yang ada gitu. Iya, itu kan nggak terlalu penting juga. Ada nggak ada, ya itu kan politik ini ruang terbuka. Dari mana aja itu pengaruh itu udah ada gitu. Itu menunjukkan kepada kita ya Demokrat ini nggak juga matang-matang ya dalam dunia politik ini gitu. Terjadi yang seperti sekarang, kemudian menyemburnya kemana-mana. Mestinya kan yang mereka lakukan itu cepat adalah konsolidasi, menyatakan sikap mereka, lalu mengambil sikap, selesai gitu loh. Jadi jangan nyembur kemana-mana, jangan didramatisasi kemana-mana macam-macam. Orang juga nggak akan peduli itu. Ya ini ruang terbuka, siapapun boleh masuk. Ya mau presiden, bahkan negara asing pun bisa masuk. Jadi nggak ada masalah soal itu. Mau ada yang mau cawe-cawe dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal, ini kan kalau kita lihat semua, ini politik last minute ya. Politik last minute itu, kenapa Caimin tiba-tiba mau dilamar oleh Anies? Sesuatu yang nggak terbayangkan ya sebelum 2 hari ini gitu. Tapi kenyataannya dalam hitungan hari Caimin mau. Kenapa? Karena memang posisinya juga di partai di koalisi Pak Prabowo juga kurang lebih sama seperti dengan AHY sebenarnya. Jadi Caimin adalah orang yang pertama ikut mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden dan mendampinginya lebih dari 6 bulan gitu ya. AHY juga begitu, mendampingi Anies lebih dari 1 tahun gitu, dan terus menerus. Ya, tidak dinyatakan secara tegas posisi mereka di dalam koalisi itu, padahal target mereka jelas ya, wakil presiden dan sebagainya. Nah, begitu Caimin lihat sikap Pak Prabowo yang belum juga bisa memastikan apakah posisinya sebagai wakil presiden, lalu ada tawaran, beliau cepat pindah, selesai gitu. Nah, itu yang menurut saya kan dilakukan oleh Demokrat. Itu. Jadi ketika saya mengatakan bulan Juli, kalau sampai pertengahan Juli Anies belum mengumumkan cawapres mereka, dan potensinya itu artinya potensinya bukan ke AHY, mestinya Demokrat sudah punya plan B gitu. Nah sayangnya justru ya mereka malah lebih merapat lagi ke Anies gitu, sehingga kemudian ya kecelek seperti yang terjadi sehari ini kan gitu. Baik. Jadi ini kadang-kadang ya memang tadi Bung Andi mengatakan ini soal kematangan dalam tradisi politik kita di Indonesia gitu ya. Dan saya kira Demokrat memberi ya semua totalitas mereka, hampir mungkin sekitar 80% kepada Anies tanpa reserve. Paling sekali 2 kali mereka melakukan semacam pengingatan ya, ketika misalnya Puan ketemu dengan AHY, kemudian Andi Arief mengingatkan kalau nggak sampai diumumkan mereka akan bisa cari koalisi yang lain dan seterusnya. Setelah itu mereka justru memperkuat asosiasi antara Anies dengan AHY. Padahal di sektor yang lain kelihatan sekali ada keinginan yang kuat juga untuk tidak menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden dan menyasar kepada kelompok Nahdien kan. Kan sejak dari awal misalnya nama Khofifah ya dilirik nggak kena, muncul nama Mahfud nggak kena, terakhir Ibu ya Pak Yeni Wahid nggak kena juga, lalu masuk Caimin gitu. Jadi sebetulnya saya dari awal terbaca kok pola dari sebagian ya teman koalisi Demokrat di dalam koalisi perubahan itu untuk mencari pasangan dari kelompok Nahdien gitu. Dan lagi-lagi Demokrat nggak punya plan B, sehingga ya terjadilah saat hari ini lalu nyemprotnya kemana-mana gitu ya. Adalah Pak Lurah, adalah desain ini, adalah desain itu, yang justru memperlihatkan kepada publik bahwa Demokrat nggak matang-matang juga setelah
ya puluhan Nah, tahun ini dia. menjadi partai. Nah, Mas Rey, kita mau konfirmasi lagi nih ke Mbak Diska ini mengenai apa yang disampaikan Mas Rey. Kita mau uji juga apakah memang benar Demokrat memang sudah cinta mati ke Anies tapi kemudian dikhianati dan nggak punya plan B, atau memang jangan-jangan memang momen ini ditunggu oleh Demokrat untuk keluar dari koalisi, mungkin karena ada tawaran dari yang lain begitu, atau Ya, karena memang enggak lah. melihat Kan ada udah jelas mereka elektabilitas masih yang tidak terpesona di naik-naik surat begitu. Ya, gimana Mbak Diska? Iyalah, udah jelas. Demokrat masih terpesona pada surat tertanggal 23 Agustus itu, gitu loh. Iya, betul. Mereka Karena menganggap kebetulan, bahwa 23 ya, Agustus, surat 23 Saya bisa Agustus jawab? itu adalah kebenaran. Ya, Itu ya, loh coba kira-kira. Mbak Diska dulu, coba silakan Mbak Diska gimana? Iya, karena selama ini kita selalu menganggap harus ada itikat baik dalam politik. Mungkin itu yang berbeda dengan partai politik lainnya. Karena kita selalu melakukan komitmen dalam berpolitik. Itu yang mungkin berbeda dengan partai-partai lainnya. Kita selalu mengedepankan komitmen. Itu yang pertama. Jadi Partai Demokrat selalu all out pada komitmen yang dibangun. Dan yang kedua adalah ini ada sinyal-sinyal yang salah. Kalau misalnya kita lihat selama ini polanya adalah, lalu kalau misalnya sejak awal, kemudian Pak Anies tidak memilih cawapres, siapapun cawapresnya, lalu kemudian meminang begitu, tapi kemudian membelot, itu adalah yang berbeda. Itu Saya mau berarti tanya adalah, Diska. menurut Mbak saya itu Diska adalah, gitu. berarti ini adalah komitmen yang berbeda juga. Ini adalah komitmen Ya, yang makanya salah saya juga. mau tanya begitu. Mbak Diska, apakah memang sudah ada pernyataan yang disepakati bersama untuk menyebut AHY sebagai calon wakil presiden? Atau Sejak itu tanggal hanya datang 14 dari Juni. Anies sendiri? Betul, ini sejak tanggal 14 Juni 2023 Bapak, apabila Bapak sudah membaca banyaknya itu konversi yang dilakukan oleh, rilis pers yang dilakukan oleh tim 8 Partai Demokrat, kita di situ sudah memberitahu bahwa dari tanggal 14 Juni 2023 Pak Anies Baswedan sudah, kita tahu dari sejak awal kita bahkan memberikan banyak opsi cawapres. Lalu kemudian tanggal 14 Juni 2023 Baik. namanya kemudian keluar, yang itu adalah namanya Mas AHY. Hingga Lalu akhirnya setelah ada itu, surat keluar ya? Ada surat yang Iya. terakhir itu Su- keluar ya? Sudah 14 Juni Artinya 2023. Jadi ini yang menurut saya melakukan adalah, penawaran itu adalah Anies Baswedan, bukan koalisi tapi- itu. nah iya itu dia. Di Nah, dalam itu koalisi sebenarnya sendiri, juga. nama AHY itu Ya. belum diputuskan sebagai calon wakil presiden. Baik. Sejak 14 Juni 2023 kemudian Pak Anies yang kemudian harusnya datang ke setiap ketua Ya partai, Anies, dan di situ, tapi bukan ya, dan- koalisi. Nah, Ya, itu baik. sebabnya, itulah kenapa kemudian koalisi perubahan ini kan harusnya Pak Anies yang harusnya menjadi nakoda karena dia yang mau menjadi presiden sekarang, Ya, untuk baik. membuka Baik, membuka Bapak-bapak capres, dan jadi Ibu, cawapresnya terima aja kasih. tidak Kalau bisa, gitu ketika apalagi Anies milih Cak Imin, kemudian ya nggak masalah jadi capres. buktinya kalau dia nahoda, namanya dia nahoda. Ya lalu kemudian kenapa harus ada pengkhianatan yang sebelumnya? Jadi kalau misalnya Bukan dari dulu pengkhianat. dari dulu tidak, ya sudah lakukan Gini loh. katakan tidak. Baik Mas Yang Rey menjadi dan juga Mbak Diska, permasalahan rasanya kita adalah- ingin terus melanjutkan pembicaraan ini. Bahwa Mungkin bahwa saya Anies akan mengundang diserahkan lagi di lain sebagai kesempatan nakoda, besok, itu loh. barangkali kita akan bincang-bincang lagi. Karena ini waktunya sudah habis, kami sudah lewat waktunya sekali lagi. Mohon maaf, ya, sudah lewat waktunya. Terima kasih Mas Rey, terima kasih Pandi, terima kasih juga Mbak Diska. Tadi juga ada Carohim sudah bergabung bersama kami dan sudah keluar duluan. Terima kasih dan salam sehat selalu. Semoga semua yang terbaik untuk Indonesia. Baik, demikian pemirsa, usai sudah Sindo Prime pada hari ini dan kami akan kembali tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya di acara program selanjutnya. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.